Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pelajaran ekonomi. Di sini saya akan membacakan beberapa surat dari Al-Quran tentang pendidikan. Yang ke-1 surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang ketiga surat Asy-Syad ayat 29. Yang keempat surat Luqman ayat 12-19. Yang kelima surat Al-Kahfi ayat 66. Yang terakhir surat Al-Isra ayat 36 beserta artinya dan penjelasannya. Yang pertama saya akan membacakan surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dan dengan pena. Alamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kesimpulan dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Perintah Allah untuk membaca dan belajar sebagai perintah pertama yang diwahyukan dengan menegaskan bahwa ilmu pengetahuan berasal darinya dan mengingatkan manusia akan asal-usulnya dari segumpal darah untuk tidak sombong. Sekian dari surat Al-Alaq ayat 1-5. Surat yang kedua adalah surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kesimpulan dari surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan serta merintahkan umat Islam untuk bersikap lapang dada, memberi tempat dan segera memenuhi panggilan untuk berbuat baik di majelis, yang semuanya merupakan amal soleh yang berpahala besar dari sisi Allah. Sekian dari kesimpulan dari surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang ketiga adalah surat As-Sad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albab. Yang artinya,
Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kesimpulan dari surat As-Sad ayat 29 yaitu bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang penuh berkah, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad agar manusia dapat tadabbur atau merenung dan memahami isinya, dan orang-orang berakal sehat dapat mengambil pelajaran berharga. Adalah surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kesimpulan dari surat Al-Luqman ayat 12-19 yaitu nasihat-nasihat penting Luqman al-Hakim kepada anaknya tentang pendidikan akhlak dan akidah mencakup larangan syirik, kewajiban berbakti kepada orang tua selama tidak maksiat, pentingnya mendirikan sholat, perintah amar ma'ruf nahi mungkar, kesabaran menghadapi cobaan, larangan sombong, serta mengajarkan untuk selalu merasa diawasi Allah dan merendah hati. Nasihat ini merupakan landasan pendidikan Islam tentang tauhid, akhlak, ibadah yang relevan untuk membentuk. Adalah surat Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusda. Yang artinya, Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Kesimpulan dari surat Al-Kahfi ayat 66 yaitu tentang adab menuntut ilmu, di mana Nabi Musa yang sudah alim menunjukkan sikap tawadu, rendah hati, sopan santun, dan kesabaran saat meminta izin untuk berguru kepada Nabi Khidir, mengakui keterbatasan ilmunya serta meminta diajarkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, menegaskan bahwa tidak ada ilmu yang mutlak dan seseorang mencari ilmu harus siap menjadi murid yang rendah. Tugas video saya untuk memenuhi tugas ekonomi dengan membaca ayat-ayat Al-Quran tentang pendidikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya lagi tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.